Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel dunia apologet atau dunia debat lintas iman antar agama. Channel yang tentunya berusaha untuk memberikan berita seputar Islam, tentunya hanya di channel Muslim Voice. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa like dan subscribe dan tinggalkan komentar agar channel ini semakin berkembang. Tentu saja channel ini akan menyajikan dialog lintas iman, di mana menjawab atau meluruskan tuduhan para apologet yang tentunya membenci Islam atau yang tentunya yang suka mempelintir ayat, begitu juga menghinakan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama mereka masih menghina, masih mempelintir ayat, masih menuduh Islam, memfitnah Islam, tentu kami para apologet Muslim dan channel-channel Muslim akan berusaha untuk meluruskan bahwa hal tersebut tidak benar. Mereka adalah salah, tidak bicara hanya semaunya saja tanpa dalil dan fakta tentunya. Tentu para apologet Muslim tidak akan tinggal diam untuk memberikan atau meluruskan ucapan, tuduhan, fitnahan mereka yang dilakukan terhadap Islam. Pada kesempatan kali ini, channel Muslim Voice akan menyajikan dialog lintas iman, tentunya ini yang sangat menarik, oleh Rizky meruqyah Ibu Yuni. Tentu saja bagi para penikmat debat tidak asing lagi dengan yang namanya Ibu Yuni ini, yang mengaku Islam, muslimah, tapi selalu akrab dengan para kafir, apologet kafir yang menistakan Islam, yang menghujat tentunya. Mari kita simak selengkapnya di channel Muslim Voice. Selamat menyaksikan. Saya di sini diundang sama Dedi tadi di WA, katanya buat ngeruqyah Bu Yuni katanya. Apa dal mereka? udah tenang, Udah tenang. Sudah tenang dia. Oh, belum tenang, nanti saya ruqyah nanti. Ikatannya belum dilepas berarti. Rizky, apa kabar? Long time no see. Oh, pantas baik, kamu Bu Yuni. Beda level janganlah. Baik Bu Yuni. Jadi Bu Yuni mau saya ruqyah nggak? Nih ada mau gua ngomong kagak? Di mute aja nih host nih. Iya, tapi gini Bu Yuni, tadi kan sudah diproses ruqyah, sebenarnya belum kelar ini, gitu loh. Enggak Rizky, yang gua dengar itu ngegeli itu yang sampai mau merasa pusing itu, ada nanya fatwa Jumat. Jumat itu siapa sih? Sampai bisa mengeluarkan fatwa? Ya, nanyanya ke Bang Juma, jangan nanya ke saya Rizky. Oh iya betul juga ya. Cuma gue heran aja kuping gue ini rasa apa gitu fatwa Jumat. Jadi gini Bu Yuni, jadi gini. Ketika Bu Yuni nggak suka sama seseorang, menanyakan nggak kesukaan Bu Yuni pada seseorang lain, itu logikal falasi Bu Yuni. Mengatakan iya kan, gue lucu aja gitu, soalnya di tadi itu ada katanya fatwa Juma mengatakan Syiah itu sesat. Iya, gini. Tapi. Udah lama orang saya turunkan aja orang kayak gini more. Jangan, biarin. Mau saya ruqyah nanti mau saya ruqyah nanti. Jadi gini. Gue sama Rizky tenang aja, lu orang diam aja lu. Kita orang dua aja. Kita orang suka berantem. Wih, seneng banget sama Om Rizky. Dia ngefans sama saya, Dan. Biarin aja, Dan. Oh iya, ngefans saya. Gue sama dia banyak urusan yang belum selesai. Lanjut. Iya, makanya Bu Yuni saya ruqyah dulu ya. Ya, silakan. A'udzubillahi
minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Meronta-ronta dong Bu Yuni, teriak. Teriak dong. Biar agak semangat gitu saya gitu. Nah, di sini nanti kalau gua ketawa katanya mentertawakan Al-Qur'an. Lanjut aja. Lanjut. Oh, lanjut ya. Ketika gua katanya mentertawakan Al-Qur'an, kan ngapain? Itu kan saya. Iya. Kan? Dua ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Teriak dong Bu Yuni. Lanjut. Nanti kalau saya ketawa saya itu menghina Al-Quran. Silakan. itu enggak meronta-ronta. Kalau saya pura-pura meronta apa gitu, nanti kata saya menghina Al-Quran saya. Silakan lanjut. Bu Yuni dulu ini. Bu Yuni minta diruqyah istri. Enggak, tadi istri saya bilang saya ditunggu jam 11. Kata saya bentar, saya 15 menit ngeruqyah Bu Yuni dulu. Tadi saya bilang dulu sama istri saya. Lanjut. Ruqyah saya. Nih lumayan nih 100 orang nih denger nih, lumayan. Iya. Jadi Bu Yuni mau saya ruqyah apa mau saya tes ngaji nih? Udah selesai belum Rizky? Udah selesai belum? Gantian saya ngomong. Ya belum sih. Itu baru ayat 6 itu. Mau berapa menit? Sampai kamu turun? Ya bebas sih gitu loh. Bu Yuni mau ngomong, Ya, mau ngomong Bu Yuni dulu. ngomongnya. Oh ya udah Bu Yuni dulu deh. Bu Yuni mau ngomong apa? Oke. Begini. Ketika ada si MUI katanya si sesat apa gimana, saya bilang MUI itu ada ormas nggak mau percaya begini. Kalau MUI mengatakan Ajinomoto itu haram, ya kalau saya nggak bisa menyelidikinya ya saya ikut MUI. Tapi kalau saya bisa menyelidiki bahwa Ajinomoto itu halal, saya menentang MUI toh. Data by data toh. MUI juga menyelidiki, saya juga menyelidiki. Pak. Ini kok kenapa lari ke Ajinomoto sih, Det? Iya karena tadi ada yang mau jualan Ajinomoto nggak laku, lu makanya diam dong Rizky. Aduh, kalau tinggi sekali nggak mengerti pembicaraan orang, diam. Nggak tadi ada cerita Ajinomoto. Nggak penting banget gitu ngomongin Ajinomoto gitu loh. Iya tadi cerita MUI, jadi ceritanya Ajinomoto karena dia jualan Ajinomoto yang nggak laku kan gitu. Jadi dia jualan gitu promosi Ajinomoto gitu. Ya sekarang itu poin kedua. Ya tadi saya udah ngomong gitu, memang karena jumanya tidak ada, karena memang saya akan susah sekali menemui juma, ya saya cuma ketawa aja di sini ada depan 100 orang. Dia bilang fatwa juma, emang juma itu siapa sampai bisa mengeluarkan fatwa gitu loh. Kayak, aduh, saya nggak bisa pikir gitu lah. Gini Bu Yuni. Soalnya saya emang nggak peduli ya, di jumanya nggak ada emang. Gini Bu Yuni. Fatwa ketiga dong, nomor 3 dong, poin ketiga. Bu Yuni. Bang lu tadi mau ngomong gue belum. Belum, saya belum ngomong, saya nggak ikutan ngomong, saya tadi ngaji, saya nggak ngomong. Ya jadi udah, gini loh. Orang ya Bu Yuni ya, tingkat kecerdasannya itu bisa dilihat dari ucapannya Bu Yuni, gitu. Dan juga dari ketika dia berbicara, gitu. Nah, ketika dia punya rasa sentimental dengan seseorang oknum atau person, lalu dia menceritakan kepada orang-orang, itu menandakan bahwa dia ini satu, mohon maaf, IQ-nya di bawah rata-rata, yang kedua attitude-nya juga nilainya di bawah rata-rata, yang ketiga orang tersebut itu menandakan dia ini sebatang kara, jadi sedang mencari support, sedang mencari bala bantuan untuk menyuarakan apa yang dia opinikan. Tapi nah, tapi Bu Yuni, saya mau tanya
sama Bu Yuni. Bu Yuni dari tiga poin tadi yang saya jelaskan, yang saya jabarkan, Bu Yuni masuk golongan yang mana? Yang ke satu, kedua, ketiga, atau tiga-tiganya? Silakan dijawab. Itu dulu deh. Apa yang lu katakan gue bisa bantah semua. Silakan. Jangan kalau lo lari kalau gue bantah ya. Bu Yuni, saya tanya, saya nggak berstatement, saya nanya ke Bu Yuni, kenapa Bu Yuni? Nah, di sini berarti terbukti. Oke, berarti di sini tesis saya terbukti lagi, Bu Yuni IQ-nya memang jongkok. Karena kenapa? Saya bertanya pada Bu Yuni, tapi Bu Yuni malah bantah saya. Nah, sebuah pertanyaan itu bukan untuk dibantah. Karena kenapa? Sebuah bantahan itu adalah tanggapan untuk sebuah statement. Sedangkan saya melemparkan kalimat tanya. Nah, lalu Bu Yuni membantah. Ini ibarat kata gini, Bu Yuni, saya pengen minum. Bu Yuni bukan kasih saya gelas, tapi Bu Yuni kasih saya cangkul. Jadi sudah cukup menandakan best IQ sesi kali ini, Bu Yuni IQ-nya memang jongkok, gitu loh. Oke. Dan alhamdulillahnya, untuk saya tidak terlahir dari rahim Bu Yuni. Kalau saya terlahir dari rahim Bu Yuni, mungkin IQ saya akan ikutan jongkok pula. Alhamdulillah. Gitu loh. Kan di mute. Nggak itu dong, nggak adil dong. Oke, jawab dulu pertanyaan saya. Dari 3 poin yang tadi saya jabarkan, Bu Yuni masuk kelompok yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Yan. Oke, satu aja pertanyaan buat Bu Yuni, biar kita diskusinya enak ya Bu Yuni ya, biar diskusinya enak. Saya nanya Bu Yuni, dari angka 1 sampai, dengar dulu ya, udah gimana gua lebih, kalau lebih mau keras-kerasan suara, gua lebih keras suaranya Yuni. Kamu nggak bisa apa-apa, diam kamu. Iya, mana cicing hela, mana cicing hela. Suaranya gede loh. Mana cicing hela. Kayak kalian ngomong Bu Yuni ketutup suaranya. Mana cicing hela, dengekeun heula Yuni, dengekeun heula aing. Coba jawab heula. Di TikTok. Terus beraninya di mana lu sendiri lu ya? Saya harus datang ke Cilegon ngomong sama Bu Yuni, tatap muka langsung. Berani saya. Gak berani kenapa? Gue pergi ke kamar gue, jangan Yudin. Lah apa? Ngomong Bu Yuni, Bu Yuni lupa amnesia. Ayo kalau naik. Lah Bu Yuni, saya naik ke komalnya Bu Yuni yang waktu Bu Yuni ngedebat saya itu kan di komalnya Bu Yuni. Udah lupa Bu Yuni. Satu kali di roomnya Ican, yang kedua di roomnya Bu Yuni. Takut Lupa Bu Yuni. gue lo takut. Wah, ternyata udah menjelang, ya benar, usianya udah usia senja, udah amnesia dia. 2 kali loh saya ngobrol sama Bu Yuni. Satu di roomnya Ican ya, di roomnya BAB Bang Ican. Yang kedua di roomnya Bu Yuni. Kok lupa? Sejak kapan saya nggak berani naiknya roomnya Bu Yuni? Gue bacain ya, sebentar gua ngelurusin tadi fatwa Juma itu, yang komentar itu di bawah itu kan bisa Oten, bisa si A, bisa siapapun lah ya. Itu yang pertama. Ini sih ini apa yang mengatakan fatwa Juma? Nggak ada itu fatwa Juma, dari mana? Bang Juma tidak memfatwakan, kalau menghimbau ya. Oke, itu yang pertama. Tentang MUI, sejarah MUI ini Yuni Gabrul gitu. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama di Indonesia, seluruh Indonesia tuh, cendekiawan dan juama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi. Jadi tiap provinsi itu sudah punya para ulama, mewakili 26 provinsi saat itu. Yun bacanya benar-benar Yun, jadi jelas. Nah, 10 orang ulama merupakan unsur dari Ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Al-Wasilah,
mati Ta'awun, GUPI, PTBI, DMI, dan Rohani Islam Angkatan Darat, Udara, Laut, dan Polri serta tokoh perorangan. Tuh, ini dibentuk para ulama dan disahkan oleh pemerintah untuk melakukan suatu tindak sebagai saksi ahli di dalam persidangan ataupun apa, merujuk pada Majelis Ulama Indonesia, bukan kepada Yuni, kepada saya, kepada More. Jelas ya, Majelis Ulama Indonesia tuh, sebagai ahli di situ atau saksi ahli. Contoh, waktu kasus Kosman, ngebantah lu bontah aja sendiri itu di Komalu. Kasusnya Kosman, saksi ahlinya dari mana atau ahlinya dari mana? Dari Majelis Ulama. Jaksa menghadirkan dari Majelis Ulama, karena itulah yang mewakili pemerintah. Jelas ya? Kalau baca tuh jangan potong-potong, Yuyun. Lanjut, More. Makasih, More. Ya, kalau saya sih prinsipnya gini ya. Saya orang yang paling nggak suka ketika misalkan kayak Bu Yuni nggak suka sama Bang Juma, ngomongin Bang Juma depan saya, itu namanya cari masa yang kayak gitu. Makanya saya bilang, saya nggak berstatement, tapi saya bertanya sama Bu Yuni. Pertama saya jelaskan, umumnya ketika ada orang nggak suka sama seseorang, lalu ngomong gitu kan di kerumunan orang banyak, dan orang yang diomongin nggak ada di situ. Satu, orang tersebut IQ-nya jongkok. Bersangkutan gitu. Seperti saya pribadi juga dengan beberapa person ada problem, langsung saya samperin orangnya, nggak perlu banyak orang tahu. Itu yang IQ-nya bener gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, umumnya yang demikian adalah orang-orang yang memang nggak punya attitude-nya jelek. Dan yang ketiga, menandakan orang tersebut sebatang kara, dia sedang mencari massa, mencari bala bantuan. Makanya setelahnya sama Bu Yuni, dari 3 poin tadi, Bu Yuni masuk kelompok yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, atau tiga-tiganya? Jadi member tiga-tiganya semua gitu loh. Lalu dia malah bilang, saya mau bantah. Ya kan ngaco. Kenapa saya bilang ngaco? Oh, saya bertanya. Namanya pertanyaan harus dibalas dengan jawaban, bukan dengan bantahan. Logical fallacy yang kayak gini. Terbukti berarti tesis saya. Ini orang IQ-nya jongkok. Dan menurut ahli genealogi ya, konon katanya IQ seseorang itu diturunkan atau diwariskan dari ibunya. Nah, untungnya saya nggak lahir dari rahimnya dia, gitu loh. Untungnya saya lahir dari rahim ibu saya. Ibu saya smart people, gitu loh. Jadi IQ saya nggak di bawah rata-rata, untungnya, gitu loh. Coba kalau lahir dari rahim dia, susah hidup saya, gitu loh. Nah, saya kadang bingung, kok sering banget gitu loh, ketika ada masalah sama orang, samperin orangnya yang bermasalah, gitu loh. Yang menurut dia bermasalah, samperin, ajak ngobrol, ajak ngomong, gitu loh. Saya juga sering namanya punya masalah sama beberapa person, tapi mungkin terlihat sama orang gitu kan, kayaknya saya gitu merasa nggak pernah ada masalah. Ya iya, karena saya kalau punya masalah nggak pernah cerita sana cerita sini.
cukup orang yang berkepentingan gitu yang tahu kayak gitu. Udah Mi. Dipasang aja. Kayak gitu loh. Makanya udahlah, kalau ada masalah yang konteksnya personal gitu loh, nggak usah namanya nyari masa sana sini. Kan lucu jadinya. Ya kalau menurut saya sih kayak gitu sih. Atau kalau menurut Payan yang lain gimana? Kalau saya sih jujur lucu saya lihatnya kayak gitu tuh. Tujuh Iya. dalam artian ya, kalau saya bermasalah sama si Oji, saya akan selesaikan sama Oji dengan minta bantuan ke orang lain. Itu yang pertama, dan keluar-keluar di tempat orang lain, itu lebih bagus. Betul ya More, yang tadi More katakan. Tapi saya ini baru datang dari jam berapa More? Sampai rumah tuh jam 5 More. Jadi yang tempat ya. Iya, kita ngumpul semua di Jakarta, termasuk mohon maaf ya tadi ya, ada beberapa teman-teman juga yang mungkin nggak ini ya, nggak sampai kesapa sama saya sama yang lain. Gak ada masalah, kita nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau misalkan gini Mor, kalau saya dengan Oji bermasalah, dengan Dedi bermasalah, dengan Kang Ray bermasalah, dengan More Reski bermasalah, dengan Kang Uwa bermasalah, saya harus berpikir ya masalahnya berarti saya banyak kali masalah dengan orang-orang. Nah itu. Dan itu harusnya, bukan harus disalahin semua orang ini. Kok saya bermasalah dengan ini sih? Kamu bermasalah dengan ini sih? Kan harusnya begitu, kita berpikir kenapa saya bermasalah. Tapi jangan-jangan yang salah gini, saya doang. Saya malah curiganya gini ya, jujur ya, saya memperhatikan masalah ini jadinya curiga saya gitu loh sama Bu Yuni ini. Bu Yuni ini saya nggak percaya, satu sisi saya nggak percaya kalau ini memang otaknya Bu Yuni ya, karena saya nggak yakin Bu Yuni sepintar itu gitu loh. Tapi ada dalang di balik ini, Bu Yuni sebagai alat gitu loh. Tapi gini, Bu Yuni ini sekarang praktek yang saya amati, dia ini lagi membuat istilahnya apa ya, social engineer gitu loh. Apa istilahnya berarti bahasa Indonesia social engineer? Maksudnya rekayasa sosial gitu. Jadi agar terlihat seperti tadi Payan bilang, standar parameter dia ketika masalahnya banyak banget, ini masalah sama ini masalah sama ini, masalah sama ini, berarti orang yang satu ini nih opini bermasalah. Nah, dia lagi membangun opinion itu gitu loh. Main di sini, nanti ngomonginnya Bang Juma lagi, ngomongin sama ini, ngomongin Bang Juma lagi. Nah, biar seolah-olah Bang Juma ini punya masalah sama banyak orang gitu. Nah, nanti dari sana maka dengan parameter yang tadi dianggap bahwa yang bermasalahnya ini Bang Juma. Jadi ini social engineer ini seperti ini. Dan jika memang benar demikian arahnya, saya yakin di balik Yuni ada dalang gitu loh. Karena kenapa? Saya nggak yakin Yuni punya IQ setinggi itu gitu loh untuk menciptakan social engineer gitu. Ya saya sih bukan menghina gitu, diajak ngobrol aja kadang nggak connect gitu loh. Ibarat kata kayak device Bluetooth dihantam inframerah, infrared, nggak nyambung gitu loh. Saya melihat seperti itu gitu arahnya. Karena saya sekarang ini kan beberapa waktu ini lebih sering di bawah saya mengamati gitu kan, tek ini lagi, nanti dia gabung lagi ke kubu ini, memanfaatkan kubu-kubu yang dia singgahi, jadi dia bermasalah semua. Nah cuma perbedaannya kalau saya punya prinsip. Kalau saya sering nggak saya ketemu sama Yuni ngomong gitu, sering, tapi saya ngomong gitu loh, saya nggak ngerasa punya masalah sama Bang Juma, kata saya. Gak mungkin saya tumbur Bang Juma, kecuali Bang Juma punya masalah sama saya, pasti saya tumbur, saya bilang. Saya orangnya nggak pernah takut, siapapun saya punya masalah sama siapapun pasti saya tumbur orang tersebut gitu. Nah cuma karena saya nggak ada masalah, lalu saya ikut-ikutan masalah dia, zolim lah saya namanya gitu loh. Itu prinsip saya. Jangankan Bang Juma yang sudah lama saya kenal,
Dan ini boleh dibuktikan kata-kata saya. Mungkin yang lain ya, seperti sama siapa, sama Kiki Siahaan bermasalah, sama Ican bermasalah. Saya pernah mau ikut ngaplok mereka, nggak mau saya, karena kenapa? Mereka nggak pernah bikin masalah sama saya, gitu loh. Zalim saya kalau mau tampol mereka duluan. Apalagi sama Bang Juma yang saya deket gitu loh sama Bang Juma. Lalu tiba-tiba Yuni ngadu kayak tadi gitu loh. Ya saya stop. Salah orang kamu kalau mau menghasut gitu loh. Kecuali kamu upgrade dulu IQ-nya, udah di atas 300 baru kamu mau hasut saya. IQ-nya masih di bawah rata-rata, gaya-gayaan main ngasut. Dan dari lihat pola seperti ini terlalu rapih untuk dilakukan oleh seorang Yuni gitu. Yang saya lihat ada dalang di balik ini. Jadi Yuni itu cuma alat, cuma tool. Ada seorang engineer yang pegang toolnya. Nah ini yang harus dicari. Ketemu, gebugin aja rame-rame, masukin karung. Itu lebih baik. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena jurus apa? Ya bener, adu domba, betul Bang Slamet. Cuma adu dombanya Yuni ini terlalu rapih untuk dilakukan orang yang, ya mohon maaf ya, kita tahu sendiri lah, diajak ngomong dia nggak pernah connect gitu loh. Kayak contoh device pakai inframerah di connectin sama bluetooth, kan nggak mungkin connect gitu loh. Kayak gitu. Kita aja lagi mulai tambah ya. Dia begini, dia yang melaporkan Bang Zuma walaupun nggak diterima laporannya, dan saya ngomong dengan data ada apa adanya. Ayo mau apa lagi Yun, lapornya ke polisi. Itu yang pertama ya, kita harus tahu nih Bang Vila, yang melaporkan Bang Juma salah satunya Yuni, tapi ditolak karena begini-begini, harus kesini. Datang dong, kurang mungkin maninya. Kalau gua bilang tuduhan, boleh kita buktikan nanti di persidangan. Lu laporin aja gua ngomong begini, kan gitu, simpel kan. Jadi kita diuji gitu, betul nggak Mare? Kita diuji gitu, siapa yang pintar, saya, kami, kita, atau dia gitu kan. Nah tinggal gitu aja, simple untuk membuktikan. Saya mau nanya gini sebenarnya tadi ke Yuni, angka 1 itu sampai 100, angka 8-nya ada berapa? Cuma mau nanya itu Mare. Kalau itu bisa jawab, kita lanjut diskusinya. Kalau nggak bisa jawab, ya sudah, selesai, kan begitu. Gak bisa ya, masa kita harus downgrade otaknya si Oji? Iya, kasihan dong. Makanya saya di sini yakin ini yang dilakukannya model begini gitu kan, ini lari ke sana, lari ke kubu ini, main gini, saya ngamatin bayan gitu. Ini nggak mungkin dilakukan terlahir dari kepalanya seorang Yuni gitu loh, karena IQ dia nggak mengakomodir untuk itu gitu loh. Ada dalang di balik ini gitu. Kalau saya sih curiganya ada sama 1 orang gitu, dari penyembah manusia, 1-2 orang lah curiganya. Saya belum punya bukti aja. Punya bukti mau saya sikat tuh. Asli. Dan yang saya sikat itu bukan secara fisik. Saya kalau nyikat orang lebih menyakitkan. Tuh orang bakal hidup segan, mati tak mau gitu loh. Itu saya kalau udah nyikat orang gitu loh. Coba kalau harga di itu